Mulai, Mi. Ya, mulai lagi. Mulai Miki, Bu. Tak rekor, Mi. Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, Bisa Bu. disiapkan dulu? Alhamdulillah Ya, baik, Ibu. ya baik Siapkan dulu, teman-teman. Pri. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nasapri. Baiklah, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Nasapri Ya, Bu. hadir. Ya, Bu. Nur Fatwa, Hadir, Bu. Hadir, Agustina, Bu. Masna. Tadi ke belakang, Bu. Oh ya, Shirley. Sakit, Bu. Oh iya. Oke, baiklah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tes berita. Masih ingat nak, minggu lalu kita telah belajar berita mengenai unsur-unsur berita. Masih ingat itu nak? Apa lagi yang termasuk unsur-unsur berita? Ada itu yang Nur 5B Fatwa? 1H, Bu. Iya, bagus sekali. Yang 5W Yang mana itu nak 1H. termasuk unsurnya? Yaitu? Apa? Siapa? Iya, apa lagi nak? Di Iya. mana? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Apa? Bagaimana? Iya. Itu, Bu. Pintar sekali, masih ingat pelajaran yang lalu. Kalau begitu, yang mana lagi termasuk apalagi berita itu nak? Pengertiannya masih ingat belajar lalu? Apa yang dimaksud dengan berita? Informasi Siapa yang yang tahu? disampaikan apa? Memberikan informasi Iya, pada memberikan orang informasi banyak. atau peristiwa atau kejadian. Kemudian, Nah, di sini pun ada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu dulu ya. Ini adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan berita. Sebelumnya itu, Ibu jelaskan ya dulu bagaimana itu menelaah struktur dan kebahasaan. Di sini ada strukturnya ya, ada 3, yaitu mengenai kepala berita, ada deras berita, ada terus di sini yang akan dicari itu adalah bagaimana menentukan atau menyusun dari berita tersebut. Sebelum Ibu bagikan kelompok ya, seringkah nonton berita nak? iya, Bu. Berita apa yang nonton? Nonton berita. Ya. Iya, Bu. Jadi Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan berita kesukaannya. Berita yang sering ditonton. Kira-kira berita apa yang sering ditonton, nak? Beritanya Sambo, Bu. Ya, Iya. Yang viral, Bu. viral. Viral lagi Gosip ya. itu, Sambo.
berita Kak Bu. Ya, Suka Kak nonton gosip. gosip. Iya. Ya, itu berita selebriti. Oh iya, saya suka berita selebritis. Iya, jadi itu ya. Jadi silahkan dibagi kelompoknya sesuai dengan berita yang kesukaannya. Oke, Ya, Bu. itu ya. Sudah dibagi? Sudah dibagi pembagian tugasnya? Oke, baiklah. Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana dengan strukturnya dan bagaimana dengan kaidah kebahasaannya. Tadi ya, Siapa? di sini ada menentukan tiga Pira-pira. struktur, yaitu kepala berita, teras berita, dan tubuh berita, dan kaki berita. Ini adalah sebagai teras berita, ini adalah sebagai pembuka ya. Judulnya itu kepala, dan tubuh ini adalah paragraf isi dari berita tersebut. Ini kaki adalah biasanya ciri-cirinya itu kaki itu berada di akhir paragraf. Nah, itu ya mengenai struktur. Sekarang kita lanjut mengenai kaidah kebahasaan. Ada yang sudah tahu yang mana termasuk kaidah kebahasaan itu? Sudah pernah membaca? Pintar. Kaidah kebahasaannya yaitu satu, bahasa baku ya. Apalagi dimaksud dengan bahasa baku, Nak? Bahasa baku yang bagaimana itu? Yang sesuai dengan aturan penulisan bahasa Indonesia, Bu. Iya, bagus sekali Nak Sapri. Aiji, ini ya bahasa baku yang sesuai dengan kata-katanya yang baku ya. Ini kata kerja mental. Ada ya? Kalimat langsung. Kalau kalimat langsung ada yang tahu yang mana itu? Bisa dalam bentuk dialog. Apakah? Kalau misalnya ibu berbicara seperti ini, apa ini termasuk kalimat langsung? Langsung, Bu. Langsung, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi ibu berbicara di depan kalian di sini ya, itu adalah termasuk kalimat langsung. Dan ada pun itu ciri-ciri kalimat langsung ya, memakai tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, di sini ada keterangan waktu dan tempat. Ada lagi konjungsi bahwa. Dan ada juga konjungsi temporal dan kronologis. Dari sini ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Saya kira itu ya, ini ada penjelasannya. Jadi bahasa baku itu bahasa baku dibentuk oleh kata-kata baku. Adapun kata-kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan ini ada kalimat langsung, kalimat yang jarang yang ditulis kembali secara adat ya, kalimat langsung diapit oleh tanda kutip. Ini sudah ada contohnya ya. Nah, terus di sini ada konjungsi bahwa. Ini berfungsi sebagai benaran kata. Ada konjungsi temporal, yaitu penggunaan konjungsi seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya ini ditandai ya. Ini yang termasuk dengan konjungsi temporal. Nah, di sini juga ada keterangan waktu. Apa itu yang bagaimana dengan keterangan waktu dan tempat. Penggunaannya itu penggunaan fungsi ini sebagai konsepsi dari perlunya kelengkapan suatu berita mencakup dari unsur dan di mana. Nah, di sini ada kata kerja mental. Penggunaan ini kata kerja mental yang terkait dengan hasil pemikiran kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Itu ya yang termasuk dengan kaidah kebahasaan. Nah, sebelumnya itu Nak, Ibu akan membagikan LKPD, yaitu tentang berita yang akan dicari strukturnya dan kaidah kebahasaan. Jadi ini kan sudah dibentuk kelompoknya. Ibu silahkan, Ibu akan bagikan ini lembaran sebuah tes beritanya ya. Di situ sudah akan dicari kaidah dan strukturnya. Ini ada
Ibu bagikan sebuah bentuk karton ya, kerja kelompoknya. Ini sudah ada beritanya, silahkan ini beritanya. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Silahkan dibaca baik-baik dulu beritanya. Lalu yang pertama itu LKPD-nya disusun strukturnya. Mulai dari kepala sampai dengan ekor. Jadi ada 3 ya, ada kepala, tubuh, dan ekor. Nah, setelah dicari strukturnya, silahkan dicari lagi kaidah kebahasaannya. Apa di situ kaidah kebahasaannya? Yang tadi Ibu jelaskan ya, ada 6. Jadi di situ tentukan. Nah, silahkan ini ada kertas. Silahkan, jadi caranya itu digunting mulai dari paragraf pertama, ya silahkan digunting-gunting itu tes beritanya, lalu susun secara sesuai dengan strukturnya, lalu ditempel di karton ya. Sudah paham sampai di sini? Ya, Bu. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Siapa tadi itu digunting-gunting? Ya, begini nak, tadi kan Ibu berikan LKPD-nya, ada tes berita di situ. Iya. Ibu sudah bagikan setiap kelompok ada lem, ada kertasnya ya. Iya, Silakan Bu. tempelkan berita itu, susun mulai dari paragraf 1 yang mana termasuk kepala berita, yang mana termasuk tubuh berita, dan yang mana termasuk ekor berita. Susun di situ sesuai dengan strukturnya, lalu tempelkan di karton yang Ibu bagikan. Yang mana beritanya, Bu? Yang heli jatuh. Iya, ada di situ, sudah ada di situ Bu formatnya. Itu sudah ada di situ nah formatnya mengenai strukturnya ya dengan kaidah kebahasaannya. Oh iya, Bu. Oke, didiskusikan dengan temannya, Ibu berikan waktu 15 menit. Ya, terlebih dahulu dibaca dulu ya nak beritanya. Lalu tentukan yang mana termasuk ini kepala berita, yang mana termasuk tubuh berita, dan yang mana termasuk ekor berita. Di situ pertanyaannya sudah ada ya, sudah ditentukan 3 strukturnya. Ya silahkan nak diskusikan. Siapa saya kelompokku? Ya, Siapa saya kelompokku? kenapa anak Fatwa? Siapa saya kelompokku, Bu? Tidak ku tahu, Ki. Itu tadi sudah dikelompokkan Nasapri dengan Nurfatwa, Bu Agustina dengan Bu Masna. Oh, sama saya Sapri. Kak Masna, ya? Sama saya Sapri. Ya, kelompok dengan Nasapri, Nafatwa. Ya, silahkan didiskusikan, nak. Sudah, Mi, Bu. Selesai, Mi. Sudah, nak? Iya. Siapa yang bisa? Kelompok siapa dulu, nak, yang bisa presentasikan? Saya, Bu. Oh, kelompoknya Agustina. Iya, Bu. Ya, silahkan, nak. Ya. Disusun Jadi, iya, Bu, ini kepalanya berita, yang mana tubuhnya, dan yang mana ekor berita. iya, Bu. Iya, Bu, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu. Judul beritanya adalah Heli jatuh TNI Angkatan Darat kerahkan 2 helikopter dan 1 pesawat bantu pencarian. Itu judul beritanya. Kemudian untuk struktur berita, bagian-bagian berita, kepala beritanya itu ada di paragraf pertama. Itu isinya adalah total ada 2 helikopter dan 1 pesawat CN-325 dikerahkan untuk mencari helikopter milik TNI Angkatan Darat yang awalnya hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua pada Jumat
siang. Namun hingga kini baru pesawat CN235 yang telah bertolak dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura menuju Oksibil Pegunungan Bintang untuk membawa bahan bakar dan 5 orang personil TNI Angkatan Udara. Kemudian untuk tubuh beritanya berada di paragraf 34 Ya. Ya, di situ dikatakan selain heli Bell 412 ada juga helikopter Mi-17 milik Kodam Cendrawasih yang kemudian akan dikerahkan menuju distrik DKI Kabupaten Yahukimo ke Oksi cuaca. Pertimbangan utama adalah keamanan. Ya, itu. Kemudian untuk ekor beritanya itu adalah harapan kami paling tidak heli hari ini bisa tiba di Oksibil supaya bisa segera kita melakukan pencarian dan pertolongan. Jadi itu Bu. Kemudian nomor 2. Ya, sampai di situ dulu, Bu. Nah, Iya Bu. bagaimana kelompok yang lain? Sudah sesuai tuh sama jawabannya, Nak? Tadi di kelompoknya Agustina mengatakan bahwa kepala berita itu berada di paragraf pertama dan tubuh berita itu berada di paragraf 3 dan 4. Sedangkan paragraf kelima itu ekor berita berada di paragraf ke-5. Bagaimana kelompoknya Nasapri? Sama? Sudah sesuai? Apakah sudah cocok? Sama Bu. Sama. Oke, itu ya. Jadi sudah sesuai ya bahwa seperti itu yang dikatakan dengan struktur tes berita. Oke, kelompoknya Nur Fatwana, silahkan kaidah-kaidah kebahasaannya yang mana termasuk? Sama tadi Bu, sekelompok sama Sapri. Ya, Napatwa. Sama tadi, Tidak kedengaran suaranya Napatwa. sama tadi Bu, yang satu kelompok sama Sapri. Kaidah kebahasaannya Nur Fatwa. Ya, kaidah kebahasannya Bu, saya saja yang sebutkan ini Bu. Nasapri ya, silahkan Nasapri. Ya, kaidah kebahasannya pertama kebakuan bahasa. Contohnya itu pesawat CN235 yang telah bertolak dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura menuju Oksibil, Pegunungan Bintang. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalimat langsungnya itu ada di sini yang menandakan kutipan langsung yang isinya harapan kami paling tidak heli hari ini bisa tiba di Oksibil supaya bisa segera kita melakukan pencarian dan pertolongan. Itu kalimat langsung. Kalau selanjutnya kaidah kebahasaan konjungsi bahwa ada penggalan kalimatnya yang menyatakan menurut laporan bahwa heli tersebut bertolak dari distrik Ogbibab, apa ini ya? Bibal. Itu yang menunjukkan bahwa konjungsi. Jadi konjungsinya bahwa. Kaidah kebahasaan selanjutnya konjungsi temporal. Ada di kalimatnya selain heli Bell 412 ada juga helikopter Mi-17 milik Kodam Cendrawasih yang kemudian akan dikerahkan menuju distrik DKI. Jadi konjungsi temporalnya itu menyatakan urutan waktu itu ada kemudian di situ, ada kata kemudian. Terus keterangan kaidah kebahasaan selanjutnya keterangan waktu. Keterangan waktu ini bisa dilihat pada kalimat Pegunungan Bintang, Papua
pada Jumat 28 Juni 2019 siang. Jadi itu menunjukkan keterangan waktu pada hari dan tanggal dan waktu menunjukkan siang hari. Yang terakhir kaidah kebahasannya kata kerja material itu ada di kalimat diberangkatkan karena memikirkan faktor cuaca. Pertimbangan utama adalah keamanan. Jadi kata kerja mentalnya itu memikirkan. Itu Bu kaidah kebahasaannya. Itu. Beri dulu aplaus buat Nasapri atas kelompoknya ya. Begitu pula dengan tadi Agustina mengenai strukturnya itu sudah luar biasa ya bagusnya. Untuk itu beri dulu juga aplaus untuk kelompoknya Agustina yang telah memaparkan struktur kaidah dan kaidah kebahasaan. Bagaimana dengan kelompoknya lain? Masna? Masih ada Masna? Tidak ada ya? Ya Bu, Isi. maaf Bu. Dari mana kita Dari Masna? WC Bu terlambat jadi tidak menyimak tadi Bu. Iya, jadi Dari WC. ya tadi ya, jadi ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dibahas pada hari ini ya. Oke, itulah Ya, tadi saya kira ya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran ini? Ada yang bisa menyimpulkan Nak, mengenai pelajaran kita hari ini? Ya Bu. Ya, silahkan Nasapri. Jadi untuk pelajaran hari ini saya bisa menangkap bahwa yang dipelajari hari ini itu yang pertama ada struktur kebahasaan teks berita, di antaranya ada kepala berita, kedua ada teras berita, yang ketiga ada tubuh berita, dan yang keempat ada kaki berita. Nah, Bagus sekali. yang kedua itu saya masih ingat kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Salah satunya itu bahasa baku, ada juga kalimat langsung, ada juga konjungsi menunjukkan bahwa ada konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu dan kronologis, ada juga keterangan waktu dan tempat, dan ada kata kerja mental. Mungkin itu saja Bu yang saya masih ingat-ingat. Iya, bagus sekali Nasapri. Dapat menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Dari sekian pelajaran ini Nak, kira-kira yang mana yang hambatan-hambatan yang belum dimengerti? Dari segi mananya? Menentukan konjungsi temporal Bu. Temporal. Konjungsi temporal yaitu menyatakan waktu dan tempat ya. Iya Bu. Untuk itu Ibu akan tutup materi hari ini dan minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya yaitu menyajikan teks berita. Jadi bisa ya. Sebelum itu ya bisa dikerja-kerja kegiatannya yang ada di buku mengenai menyajikan teks berita. Dan silahkan Naksapri disiapkan dulu ya. Iya Bu. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini sudah berakhir. Olehnya itu, mari kita
sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin, atas puji kepada Allah Subhanahu wa taala kita setelah menjalankan pelajaran ini. Sebelum itu kita juga siapkan dulu sebelum Ibu keluar dari ruangan. Seluruhnya siap gerak. Selesai, ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum istirahat ya, Nak? Jangan dulu ada yang keluar. Tunggu pelajaran berikutnya. Iya, Bu. Ya, sekian.